Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyakhuna al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairin as-salihin amin. Wa sabi'uha al-istifta'u. Adapun yang nomor 7 dari yang 15 adalah minta fatwa. Pada pembahasan sebelumnya nggak boleh kita nyebut-nyebut ngomongin keburukan orang lain, akan tetapi boleh nyebut keburukan itu karena ada tujuan yang sahih, tujuan yang benar di dalam pandangan syariat. Di antaranya apa yang kemarin boleh ngomongin orang karena ada tujuan yang benar. Yang pertama, untuk memberi petunjuk kepada yang benar, yaitu untuk mengarahkan orang kepada pendapat yang benar. Yang sebelumnya pendapatnya salah dilurusin sama dia, bukan begini omongan ente, salah, itu enggak apa-apa, kita jelasin kejelekannya. Yang kedua adalah buat minta nasihat atau memberi nasihat kepada orang yang berkonsultasi, baik dalam pernikahan atau untuk menitipkan amanah atau yang lainnya. Kita kasih tahu dia pengen nitipin barang sama orang lain, nitipin duit sama orang lain, kita kasih tahu tentang pribadi orang yang menerima titipan itu. Yang ketiga adalah menyebutkan kekeliruan orang alim, orang yang ngerti kepada pengikutnya. Pengikutnya salah, ngikutin gurunya, kemudian kita jelasin, guru ente salah, pendapatnya begini. Nah, kita jelasin, kita terangin, kita sebutin kekeliruannya, itu enggak apa-apa. Yang nomor 4 adalah minta tolong untuk mengubah atau memberantas kemungkaran. Minta tolong sama orang lain buat memberantas kejelekan, kemudian dia beberkan, dia jelasin tentang keburukannya, minta bantuan. Kemudian yang kelima adalah at-ta'rif, untuk ngenalin. Iya, untuk ngenalin ciri-cirinya. Dia ciri-cirinya, kemudian ada tubuhnya yang agak bagus. Iya, misalnya kakinya kakinya panjang sebelah atau bagaimana, si pengkor misalnya, buat nyiriin, minta ngenalin ke orang lain karena kita nggak tahu rumahnya atau kesasar, minta tolong, minta kasih tahu, itu nggak apa-apa. Yang keenam adalah al-ismah, minta perlindungan atau melindungi sesuatu dari kerusakan. Ya, minta melindungi sesuatu dari kerusakan. Seperti kita menerangkan tentang syahid, saksi yang kagak adil, sebenarnya dia kagak cocok di saksi, karena dia banyak dosanya atau sering ngelakuin dosa-dosa yang masih belum dia bertobat di dalam dosa itu. Nah, itu kan bisa mencacatkan persaksiannya, itu enggak apa-apa. Yang ketujuh, wasabi'uha, adapun yang nomor 7 al-istifta'u, ialah minta fatwa, minta petunjuk sama orang yang ngerti. Ka'antakula, seperti berbicara kamu, berkata kamu, lil mufti, kepada orang yang memberi fatwa, kepada orang yang ngerti, berkata, zolamani abi, bapak saya ini zolim. Au zauji, atau istriku zolim, telah melakukan kezoliman sama saya. Au akhi, atau saudara saya melakukan kezoliman sama saya. Wa kaifa tariqi fil kholasi, dan bagaimana jalanku fil kholasi, dalam bebas. Bagaimana jalanku dalam fil kholasi, mencari jalan keluar atau mencari jalan bebas. Solusinya bagaimana? Iya, fil kholas, mencari jalan keluar atau penyelesaian atau solusinya bagaimana?
Nah, dia minta fatwa, minta penjelasan sama orang yang lebih ngerti. Ini orang tua saya ini zalim sama saya, bagaimana? Orang tua saya enggak baik sama saya, bagaimana jalan keluarnya? Walaupun orang tua kita zalim, tetap kita enggak boleh ngelawan sama dia. Biar ntar yang nasehatin orang lain. Kecuali menyuruh dalam hal kejelekan, dalam hal kemaksiatan, itu enggak boleh, baru kita enggak taat sama orang tua. La ta'ata li makhlukin fi ta'ati maksiatillah. Enggak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istrinya zolim, kemudian dia curhat begini-begini, bagaimana jalan keluarnya, nyeritain aib istrinya, nyeritain aib orang tuanya, bagaimana ini solusinya. Wal aslamu, dan adapun yang lebih selamat, at-ta'ridu, ialah memakai sindiran, ta'rid, pakai sindiran, menggunakan kata kiasan aja, sindiran. Yang lebih selamat begitu, bi antakula, dengan berkata kamu, ma qauluka fi rajulin zalamahu abuhu au akhuhu au zaujatuhu. Bagaimana pendapat kamu tentang orang yang dizolimin oleh bapaknya, atau bagaimana pendapat kamu tentang orang yang dizolimin oleh saudaranya atau istrinya, tanpa menyebutkan identitas saya atau dia. Bagaimana pendapat ente? Yang lebih selamat begitu, pakai sindiran aja. Walakinna ta'yina, akan tetapi menentukan menggunakan ta'yin tanpa ta'rid, nentuin orangnya, haram apa mubah nih? Mubahun, ialah mubah, bihazal uzri, dengan alasan ini. Walaupun kita nentuin orangnya, curhat misalnya atas istrinya, atas saudaranya, atas rekan kerjanya, bagaimana si dia itu mubah, enggak apa-apa. Biasa, apalagi kalau masalah dalam pekerjaan, biasanya dalam kerjaan kita orang pada nyari muka sama atasan. Iya, nyeritain kejelekan kita. Iya, nyeritain, bahkan bukan kejelekan kita aja nih, dia bikin fitnah sama kita. Senjata musuh yang paling ampuh apa? Bikin fitnah sama kita. Senjata musuh yang paling ampuh dia fitnah itu. Disogok kagak kena, ya pakai duit kagak bisa, tetapi pakai fitnah dia dia menghancurkan musuhnya. Padahal kan fitnah kagak ada pada kita. Ya, karena kita nggak mau nerima sogokan, nggak mau nerima duit, dia memfitnahkan apa yang nggak ada pada kita. Difitnah dah kita dah. Dengan duit kagak kena, dengan fitnah dengan pakai cara fitnah. Bagaimana itu caranya? Istilah kata, batu segede bangkong kita kagak kesandung, tapi dengan benang kenur kita bisa nyungsep itu. Lah fitnah kan gak ada pada kita itu. Dah nyungsep kita pakai fitnah udah. Segede apapun orang difitnah bisa nyungsep dia itu. Makanya hati-hati dengan fitnah. Solusinya bagaimana? Tabayyun. Iya, tabayyun. Istilah kata ada tabayyun itu? Nyari tabayunnya, lupa saya dah. Klarifikasi tabayun. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik yang datang ke kita, maka tabayun, klarifikasi. Biasa kalau orang udah kesel sama kita.
Padahal dosa ghibah aja gede banget, apalagi dosa fitnah orang. Ngomongin aib-aib orang yang udah dia taubat aja udah kagak boleh. Apalagi fitnah dia, lebih bahaya itu. Karena bahkan Rasulullah pun pernah kedatangan seseorang yang dia tukang fitnah. Kedatangan tukang fitnah. Ketika Rasulullah kehadiran dia, nyium bau yang kagak enak, bau busuk. Kemudian ada sahabat Jabir di situ. Sahabat Jabir berkata, "Ya Rasulullah, ini bau apaan ini ya? Romanah nggak enak banget. Ente nyium nggak ya Rasulullah?" "Ya, bau banget." Kemudian Rasulullah nerangin, "Innan nas minal munafikin igtabun nasan minal muslimin." Ada orang munafik yang ngegibah orang muslim, makanya bau banget ini dia ini. Bau banget badannya. Kalau Imam Hasan Al-Basri ketika ada orang yang gibah beliau, nyebut-nyebut kejelekannya beliau, Imam Hasan Al-Basri ya dengar orang lain ngomongin kejelekannya, kemudian orang lain itu disamperin sama beliau, dikasih hadiah. Iya, dikasih makanan yang enak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri ngomong sama dia, katanya, "Ente ngasih saya hadiah ya?" "Ente katanya udah ngasih saya hadiah. Nih saya ganti lagi hadiahnya, saya balas hadiahnya." Karena kenapa? Ketika ngegibah sama aja kan dia ngasih hadiah, ngasih pahalanya, mindahin pahalanya dia ke orang lain. Pas mindahin pahala lah sama Imam Hasan Basri dibalas pahalanya itu, dibalas dengan hadiah sama Imam Hasan Al-Basri. Bahkan nanti di hari kiamat ada orang yang protes, ada manusia yang protes, "Saya sholatnya udah rajin, puasanya udah rajin, sedekahnya udah rajin, lah kok amal saya kagak ada ini? Amal saya nggak ada. Amal ente udah pindah ke orang lain, tinggal dosa-dosanya ente dong yang banyak ini." Wasaminuha az-zajru, adapun yang nomor 8 az-zajru ialah mencegah orang anil fiski, dari kefasikan. Mencegah dari kefasikan. Kama idza kanal insanu, sebagaimana idza kanal insan, jika ada siapa manusia, la yaktumu aibahu, tidak mau menyembunyikan aibnya. Iya, dia ngelakuin dosa tapi dia terang-terangan kagak disembunyiin dosanya. Kaman yukhbiruhu an nafsihi bizzina wal fawahishi, seperti orang yang mengabarkan tentang dirinya, yang nyeritain tentang dirinya, bizzina, dengan ngelakuin zina, wal fawahishi, dan perbuatan-perbuatan keji. Fayajuzu igtiyabuka lahu bima fasaqo bihi la bi ghairihi minal uyub, maka boleh menghibahnya kamu lahu kepada dia, bima dengan perbuatan, fasaqo yang fasik siapa dia, bihi dengan dengan perbuatan itu, la bi ghairihi bukan dengan perbuatan yang lainnya, minal uyubi dari aib-aibnya dia. Dengan syaratnya bagaimana? Bisyarti antaksida antuballighahu liyazjiro, dengan syarat kamu bermaksud menyampaikan aibnya dia, liyazjiro, agar supaya dia berhenti, agar supaya dia, istilah kata kapok, agar supaya dia kapok. Antuballighahu liyan zajiro, iya, liyan zajiro, agar supaya berhenti, agar supaya kapok dia. Ya, dia udah ngelakuin zina, kemudian dia ngomongin sama orang, gue begini nih. Iya,
dia ngomongin ke orang-orang. Ya kita ceritain aja tentang kejelekan dia yang satu itu, yang dia ngomongin ke orang lain. Kita omongin, kita ceritain biar apa? Biar supaya dia kapok. Atau dia ngomong, wah gua semalam nenggak nyekek botol sampai 3 botol, gua kagak mabok. Gua kagak teler, gua biasa-biasa aja. Wah, ngerasa hebat dia, ngerasa gagah. Lah padahal udah ngelakuin maksiat, sombong banget temannya. Nggak apa-apa kita gibah dia itu tentang kejelekannya yang sombong, tentang kejelekannya yang sombong yang ada pada dia. Tujuannya apa? Biar dia kapok, kedengeran sama orang tuanya, kedengeran sama saudaranya, biar diomelin itu dia. Nggak apa-apa. Tujuannya biar dia kapok, biar dia berhenti dari maksiatnya itu. Haza adapun ini idza akhbaro ala wajhil ijabi. Adapun ini idza akhbaro jika mengkabarkan dia, menginformasikan dia ala wajhil ijab atas cara kagum, atas cara sombong. Masalan umpamanya, ya dia nyeritain tentang kejelekannya dia karena dia sombong. Karena dia sombong biar kedengeran dah sekalian sama keluarganya. Ya biar diomelin. Biar diikat di tiang listrik itu. Enggak apa-apa kita omongin, kita ceritain biar dia kapok tujuannya. Fa in akhbaro an aibihi ala wajhin nadami wa taubati haruma igtiyabuhu. Nah, kalau misalnya dia nyeritain an aibihi tentang aibnya dia, ala wajhin nadami atas cara menyesal, dia udah nyesel, wa taubati dan taubat, haruma maka haram igtiyabuhu apa menghibah dia. Kalau dia nyeritain dirinya karena dia nyesel, nyeritain begini gue nyesel, gue taubat udah, gue kagak bakal mau ngelakuin lagi. Kalau kita kasih tahu ke keluarganya, kalau kita kasih tahu ke orang tuanya, bakal jadi urusannya makin berat, makin berabe ini urusan, nggak boleh. Iya, jangan kita ceritain aibnya dia karena dia udah nyesel. Gua kagak mau ngelakuin lagi udah, istilah kata begitu. Kalau dia udah nyesel, udah taubat, ngajinya udah rajin, kita omongin, lah dosa kita. Karena nggak ada tujuan yang baik di situ. Yang ada malah ngejelekin pribadi orang. Kalau orang udah bertaubat mah istilah kata udah nyesel, bertaubat sama Allah kan dosanya diampunin. Udah ditutupin udah istilah kata atta ibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya seperti orang yang udah nggak punya dosa lagi. Iya, orang udah nggak punya dosa, udah kayak anak bayi yang baru lahir. Kita masih omongin aja. Cerita udah 10 tahun yang lalu masih diceritain aja ke orang-orang. Orang udah rajin, orang jamaahnya udah rajin masih diomongin aja. Yang ada ntar kita malah sendiri, kita kesemprot sendiri. Iya, kita ceritain dia dikit-dikit ngobrolin, ceritain tentang kejelekannya dia. Lah orang udah berhenti, udah tobat. Walau kana muzhirul fiski aliman haruma mutlakon. Walau kana seandainya ada muzhirul fiski, siapa orang yang menampakkan kefasikannya, yang menampakkan dosa-dosanya, aliman adalah orang alim, haruma maka haram, mutlakon secara mutlak. Iya. Kalau yang ngelakuin kefasikan itu, perbuatan jelek itu adalah orang yang ngerti, orang yang dipandang di masyarakat secara mutlak, kita haram nyeritain kejelekannya dia tuh.
Li annan nasa idza sami'u minhu dzalika hanats indahum wal alfawahishu wa jasaru ala fi'liha. Karena sesungguhnya manusia idza sami'u, jika dengar siapa manusia minhu dari orang alim, zalika tentang hal itu, tentang kefasikan itu, hanats maka menganggap remeh, indahum di sisi manusia, al fawahishu apa perbuatan-perbuatan jelek. Wajah saru dan berani manusia itu ala fi'liha atas ngelakuin perbuatan yang jelek. Ya, bagaimana kalau yang ngelakuin kejelekan itu orang alim, orang yang ngerti. Secara mutlak kita nggak boleh menceritain kejelekan dia ke orang lain. Karena kenapa? Kalau masyarakat dengar tentang kejelekannya dia, ya orang lain nganggap enteng nantinya. Wow, iya dia aja begitu, apalagi gua kan gitu kan? Iya, nganggap enteng lah, gurunya aja begitu, apalagi kita muridnya. Diterusin udah. Nggak boleh kita, ntar dia nganggap enteng. Orang-orang yang awam berani ngelakuin kejelekan. Masa dia lagi jalan sambil nyolongin rambutannya orang dicolongin. Iya, lah gue begitu juga. Kalau gue lewatin gue colongin aja. Iya, kita ceritain tentang kejelekannya dia begitu nyolong mangga, nyolong rambutan, nggak boleh. Ntar orang lain pada ikutan. Watasiuha, adapun yang nomor 9 dari yang 15, nomor 9-nya 15, at-tahziru ialah buat menakut-nakuti atau buat ngingetin minasyarri dari perbuatan jelek. Menakut-nakuti dari perbuatan jelek. Bagaimana contohnya? Fa idza ra'aita syakhsan, seandainya kamu melihat seseorang yuridul ijtima'a, yang pengen berkumpul, ma'aman lahu uyubun, orang-orang mau berkumpul bersama satu orang atau bersama orang, lahu yang sama orang itu uyubun banyak aib-aibnya, banyak kejelekan-kejelekannya, fayajuzu laka maka boleh laka bagimu antazkuro uyubahu, ngejelasin, nyebutin aibnya orang itu. Idza lam yangkaf biduni zikriha, jika enggak mau menahan dia, jika enggak mau menahan diri, biduni zikriha tanpa nyebutin aib-aibnya dia. Wa illa haruma. Contohnya bagaimana buat nakut-nakutin atau buat ngingetin tentang kejelekan, buat ngingetin yang lainnya. Ada orang mau nongkrong bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng, kemudian kita tahu di tempat itu ada orang yang sering ngelakuin kejelekan, yang sering ngelakuin maksiat. Kita ingetin teman-teman tongkrongnya dia, awas hati-hati sama si dia begini. Hati-hati ntar ente takut kebawa sama dia. Tujuannya apa? Biar dia bisa nahan dirinya dia, orang yang ngelakuin maksiatnya itu bisa jaga diri dari orang lain. Biar orang lain kagak ketarik kita ceritain dia, takutnya yang lain namanya juga tongkrongan, iya, yang satu jelek kadang-kadang seringkali yang lain juga kebawa, ketarik juga kebawa ngikutin kejelekannya. Kita jelasin ke temen-temennya dia itu begini biar kagak ketularan. Nah itu boleh. Wa illa, dan kalau misalnya enggak begitu, dia enggak menahan diri, maksudnya biar nanti acaranya bisa kebawa dia, orang lain bisa kebawa, haruma maka haram kita nyebutin aibnya dia.
buat mencegah, istilah kata lah, jangan sampai yang lainnya bisa ketarik sama dia. Buat ngingetin, kalau ngingetin itu kan penting. Nah, ada ghibah yang boleh, ada ghibah yang kagak boleh. Nah, ghibah yang boleh kayak gini, yang penting ada tujuan yang baik, tujuan yang bagus, nggak apa-apa. Kalau nggak ada tujuan yang baik, nah itu yang nggak boleh. Takutnya kebaikan-kebaikannya kita ketarik sama dia, pindah sama dia. Umur semakin tua, iya, bukan semakin banyak pahalanya, malah semakin banyak dosanya karena sering ngomongin orang. Ya, apanya? Berkali-kali apanya? Itu membuat menjatuhin orang katanya. Kalau iya, kalau buat ngingetin nggak apa-apa. Walaupun berkali-kali, yang penting kita ingetin, jangan ampe, hati-hati kan gitu. Nah, lanjut apa cukup? Cukup daya. Iya. Panjang ini satu. Iya. Ngejelasin tentang aib aja panjang banget ini. Jangan sampai katanya, biar tahu ilmunya. Kalau kata Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, pengarang kitab Sulamun Taufik. Iya. Iya. Ya kan tadi banyak itu, kita ngingetin dia, pertama kita ingetin, kemudian temen-temennya kita jaga jangan sampai kebawa sama dia. Kalau misalnya dia masih begitu juga, kita ceritain ke keluarganya. Iya, kita bilangin ke orang tuanya. Iya, masa dia sampai begitu, istilah kata, masih muda udah nyekek botol. Iya, jangan gitu, bilangin. Biar apa? Biar dia kapok, istilah kata. Tujuannya yang penting biar dia kapok dah, nggak apa-apa kita ngeceritain kejelekannya, yang penting dia kapok. Iza ra'aitumul mungkaro, kan gimana itu hadisnya itu? Iza ya, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangannya kagak bisa, ya kekuasaannya kagak bisa, tangannya kita nggak bisa berbuat apa-apa, fabilisani, dengan lisan kita ingetin, ya kita nasehatin. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya fabi kolbi, maka dengan hati. Wa huwa ad'aful iman, ngingetin, ngingkarin maksiat dengan hati itu keimanan yang paling lemah kalau kata Nabi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang menjadi niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tashuruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa jasadina ma'as salamah wal afiyah fi dinina wa dunyana, wa kun lana sahiban fi safarina wa hadurina wa khalifatan fi ahlina, wa tumis ala wujuhi a'daina wa msahhum ala makanatihim fa la yastati'una al-mudhiya wal maji ilaina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا متشبها فنتبع الهوى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا على الذي أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الشصب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.